semuanya kelas 3A dan 3B. Bagaimana? Masih semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini kan? Nah, Miss harap semuanya, baik itu kelas 3A dan kelas 3B, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nah, pada hari ini kita belajar matematika. Bisa kamu lihat di buku tema kamu, halaman 6, 7, dan halaman 25 tentang pertukaran penjumlahan. Nah, supaya kamu lebih paham, dapat kamu simak video yang akan Miss kirim di grup kita. Perhatikan sampai selesai ya, Nak. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan, bilangan caca berlaku sifat pertukaran. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan caca, Miss? Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif. Biar lebih jelas, perhatikan contoh. Contoh yang pertama, kakak meletakkan 6 kelereng di toples A dan 5 kelereng di toples B. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Perhatikan di situ ada penyelesaian. Jumlah kelereng sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11 kelereng. Nah, bagaimana Miss jika kakak menukarnya menjadi 5 kelereng di toples A dan 6 kelereng di toples B? Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Nah, perhatikan juga sudah di bawah Miss buat penyelesaiannya. Jumlah kelereng sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11 kelereng. Dari kedua contoh tersebut, setelah ditukarkan kakak tempatnya, dapat dilihat bahwa 6 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama hasilnya, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekarang kita lanjut contoh yang nomor 2. Ibu membeli 55 jeruk dan 70 salak untuk acara arisan. Ibu menempatkan 55 jeruk di wadah hijau dan 70 salak di wadah kuning. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut? Nah, perhatikan jumlah jeruk dan salak sama dengan 55 ditambah 70 sama dengan 125 buah. Kemudian, ibu menukar wadah buah tersebut sebanyak 70 salak di wadah yang hijau, sedangkan 55 jeruk di wadah kuning. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut? Penyelesaiannya, jumlah jeruk dan salak sama dengan 70 ditambah 55 sama dengan 125 buah. Ternyata setelah ibu menukar wadah salak dan jeruk, jika dijumlahkan tetap hasilnya sama, yaitu 125 buah. Diingat ya nak, tadi ada rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jika ditukar posisi penjumlahan, jika dijumlahkan tetap hasilnya sama. Supaya lebih jelas, coba kamu buka buku kamu tema 2 yang halaman 7. Perhatikan di situ ada soal 1 sampai 5. Nah, Miss tambahin satu soal lagi sebagai contoh. Yang pertama yaitu A.
Ada yang akan 200 ditambah 350 sama dengan berapa hasilnya ini? Ayo kita jumlahkan. 200 tambah 350 sama dengan 550. Nah, kita perhatikan yang DB setelah ditukar tempatnya. Di sini kan 350. Yang di sini A 200, di sini yang B 350. Sekarang ditukar posisinya. Yang 350 jadi yang pertama. Yang B ya, perhatikan. 350 ditambah 200 sama dengan hasilnya tetap sama, yaitu 550. Jadi yang C itu kesimpulannya 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Tetap hasilnya 550. Nah, sampai di sini mengerti ya? Kita lanjutkan contoh yang berikut. Oke, masuk kita ke contoh berikutnya. Jika ada soal kamu jumpai seperti ini, 172 ditambah 236 sama dengan titik-titik ditambah 172. 172 ditambah 236 sama dengan, bukan kamu tulis hasil dari penjumlah kedua bilangan tersebut ya, tetapi kamu tukar tempatnya. Miss ulangi, 172 ditambah 236 sama dengan. Nah, titik-titik ditambah 172. Perhatikan soalnya, yang belum ditulis angkanya yang angka berapa? Iya, yang 236. Maka kamu tulislah 236. Jadi kesimpulannya 172 ditambah 236 sama dengan 236 ditambah 172. Contoh yang di bawahnya. Titik-titik ditambah 104 sama dengan 104 ditambah 652. Nah, kamu isilah yang titik-titik itu. Di situ 652. 652 ditambah 104 sama dengan 104 ditambah 652. Contoh yang berikutnya, coba kamu lihat buku kamu halaman 25. Sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut. Miss berikan satu contoh yaitu nomor 1. Di situ ada soalnya 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Di sini bukan kamu cari hasilnya ya. Bukan ditambahkan. Misalnya 535 ditambah 400 sama dengan, bukan jumlahnya. Tapi pertukaran tempatnya yang kamu tulis di sini. Sama dengan titik-titik ditambah 535. Perhatikan. Dari 535 ditambah 400 yang belum ditulis di titik-titik ini angka berapa? Dapat kamu perhatikan, di sini dibuat 535. Perhatikan di sini, yang 535 sudah ditulis yaitu yang ini. Berarti yang belum ditulis adalah 400. Maka kamu buat di sini 400. Jadi 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Oke, Miss tambahi contoh nomor 2. 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah titik-titik. Yang belum ditulis di situ angka yang mana? Yang belum ditulis di situ. Miss ulangi soalnya. 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah titik-titik. Perhatikan lagi. 360 sudah ditulis. Yang belum ditulis itu yaitu 275. Berarti kamu tulislah di sini 275.
Jadi 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275. Oke anak-anak, Miss harap semua anak-anak Miss mengerti tentang pelajaran hari ini. Apabila di antara anak-anak Miss yang belum paham, boleh di-chat sama Miss Mian yang kelas 3B. Kalau yang kelas 3A boleh di-chat sama Miss Ades apabila di antara anak-anak Miss ada yang belum paham. Oke anak-anak, shalom, selamat belajar, bye-bye.